Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Baik, Khafillah rahmatullahi alaikum. Pada kesempatan malam hari ini kita lanjutkan kembali ulasan kita di dalam Syarah Al-Khilani terhadap Matan Al-Izzi. Kita masuk di pembahasan Auzanur Rubai Al-Mazidi Fihi. Ini Auzanur Rubai Al-Mazidi Fihi, wazan rubai Al-Mazid Fihi. Yang lalu kita sudah menuntaskan wazan as-sulasi al-mazid fihi. Wa amma ar-rubai al-mazid fihi fa amsilatu. Adapun ar-rubai al-mazid fihi, maka contoh-contohnya ay abniyatuhu wa abwabuhu bi hukm al-istiqra, yakni polanya dan bab-babnya berdasarkan hasil pengkajian itu ada 3 ya, salah satu abwab, ada 3 bab. Ini al-awwal, yang pertama tafa'alalah, ka tadahraja tadahrujan. Jadi ini bab yang pertama ya. Di al-babul awwalu minhu babut tafa'lul. Bab yang pertama darinya, yakni dari Rubai al-Mazid fihi, itu adalah babut tafa'lul. Wa qa'idatuhu fi naqli rubai al-mujarrad ilaih. Kaidahnya dalam memalingkannya ke bentuk dari rubai, jadi mengubah rubai mujarrad kepada rubai mazid di bab pertama ini, antazida fi awwalihi ta, Anda tambahkan pada awalnya huruf ta. Taqulu fi fa'lala tafa'lala bi ziyadati ta. Anda katakan pada pola fa'lala, ini kan asalnya ya, rubai mujarradnya fa'lala. Kemudian Anda ubah menjadi bab 1 ini dengan tafa'lala bi ziyadati ta, ya, dengan menambahkan ta. Kata dahraja, seperti contoh tadahraja, ay kama taqulu fi nahwi dahraja tadahraja bi ziyadati ta. Sebagaimana Anda katakan pada contoh dahraja, Anda katakan tadahraja dengan penambahan huruf ta. Wa huwa fi'lun madin ala wazni tafa'lal, yang merupakan fi'il madhi berdasarkan wazan tafa'lal. Kemudian yatadahraju mudhari'uhu ala wazni yatafa'lalu. Ya. Yatadahraju merupakan bentuk mudhari'nya berdasarkan wazan yatafa'lal. Tadahrujan masdaruhu ala wazni tafa'lulan. Tadahrujan merupakan masdarnya berdasarkan wazan tafa'lulan. Yusamma hadza babat tafa'lul, ya, dinamakan ini sebagai bab tafa'lul. Ini bab satunya ya. Jadi tadahraja tadahraju tadahrujan. Kemudian al-babus tsani minhu, ya, bab yang kedua ya, al-babus tsani minhu babul if'inlal, ya, bab if'inlal. Wa qa'idatuhu fi naqli ilaih, kaidah ya dalam memindahkannya ke bab ini, antazida fi awwalihil hamzah, Anda tambahkan pada awalnya huruf hamzah. Wa antazida baina aini fi'lihi wa lam fi'lihi al-ula nun, dan Anda tambahkan pula di antara ain fi'ilnya dan lam fi'ilnya huruf nun. Taqulu fi fa'lala, Anda katakan pada fa'lala, ya, Anda ubah dia menjadi apa? If'an lala, ya, if'an lala bi ziyadatil hamzati wa nun, dengan penambahan hamzah dan nun. Jadi hamzah ya di huruf depan, kemudian nun ya di antara ain fi'il dan lam fi'il pertama. Kama taqulu fi nahwi harjama,
sebagaimana Anda katakan pada contoh harjama, Anda katakan ihranjama. Ihranjama bi ziyadatil hamzati fi awwalih, dengan penambahan hamzah pada awalnya, wan nuni bainar ra'i wal jim, dan huruf nun antara ra dan jim. Ya. Gitu ya. Jadi ini pola if'an lala, if'an lilu. Kemudian taqulu, Anda katakan ihranjamatil ibil. Ya. Ini contoh penggunaannya ya. Ini contoh penggunaan pola ini dalam bentuk masjidnya. Oh ya, sebagai tambahan ya. Jadi rubai masjid ini hanya ada dua ya. Ada yang masjidnya biharf, satu huruf, yaitu satu bab pertama tadi. Kemudian ada yang masjidnya dua huruf, yakni bab ini, bab yang kedua, dan nanti bab yang ketiga. Ya, kemudian di situ ada contoh ya, ihranjamatil ibil. Idza izdahamat. Ya. Dikatakan ihranjamatil ibil itu apabila unta-unta itu izdahamat. Izdahamat itu berkerumun, berkumpul dalam jumlah yang banyak hingga sesak ya. Wa huwa fi'lun madin ala wazni if'an lala. Ini merupakan bentuk fi'il madhi berdasarkan pola if'an lala. Kemudian tahranjimu mudhari'uhu. Tahranjimu ini kebetulan karena tadi contohnya itu ihranjamat ya, bentuk contoh fi'il madhi yang fa'ilnya muannas. Maka di sini bentuk mudhari'nya juga dikasih muannas ya. Tahranjimu sebetulnya polanya itu apa? Yaf'an lilu. Ya. Tapi di sini yang dikasih contoh adalah tahranjimu mudhari'uhu ala wazni taf'an lilu. Untuk mudhari'nya ya berdasarkan wazan taf'an lilu. Kemudian ihranjaman masdar ala wazni if'inlalan. Merupakan bentuk masdar berdasarkan wazan if'inlal. Disamma hadza babal if'inlal. Ini dinamakan sebagai bab al-if'inlal. Nah, ini tambahannya dua huruf ya. Jadi ada huruf huruf di depan, huruf hamzah, dan juga huruf nun. Kemudian yang terakhir ya, sebelum sampai ke yang terakhir, di sini ada satu paragraf lagi ya. Wal farqu baina hadza wa baina ma dzukira fi tsulatsiyil mazid min nahwi iqansasa ya, iqansasa kemudian iqinsasan. Perbedaan antara bab ini ya, bab if'an lala ini dengan apa yang sudah disebutkan pada tsulats mazid kemarin. Kan di tsulats mazid kemarin ada juga if'an lala ya. Nah, apa bedanya? Ya, misalnya contohnya iqansasa. Ya, bentuk masdarnya iqinsasan. Bedanya adalah annahu yajibu taqarrurul lami hunaka la huna. Bahwa wajib pengulangan huruf lam di pembahasan sulasi mazid. Jadi di sulasi mazid kemarin tuh lamnya yang diulang. Jadi iqansasa ya. Huruf sinnya yang double kan? Nah, lahuna bukan di rubai ini. Kalau di rubai ini meskipun polanya disebut if'an lala, perhatikan contohnya tadi apa? Ihranjama. Ihranjama itu lamnya kan tidak berulang. Lam pertama adalah huruf jim, lam keduanya huruf mim. Bisa dipahami bedanya ya? Ya. Wa anna zaida hunaka salasatu ahrufin wa huna harfan. Nah, dan perbedaan keduanya adalah tambahan pada bab yang lalu pada sulasi mazid ya, if'an lala di situ itu tambahannya 3 huruf ya, sementara di sini wahuna harfan adalah 2 huruf. Karena if'an lala di sini lala itu bukan huruf berulang ya, bukan huruf berulang, dan itu asli 4 huruf asli ya, asalnya. Berbeda dengan pola
yang lalu if'an lala di sulasi mazid itu dia asalnya 3 huruf, kemudian ditambah 3 huruf lagi ya. Baik, kemudian bab yang terakhir ya, al-babus salisu minhu babul if'illal. Bab ketiga darinya dari rubai al-mazid ini adalah bab al-if'illal bi tasydidil lamil ula, dengan mentasydidkan lam yang pertama, if'illal ya. Wa qa'idatuhu fi naqli ilaih, kaidah memindahkan ke pola ini, antazida fi awwalihil hamzah, Anda tambahkan pada awalnya huruf hamzah, wa antukarrira lamahu tsaniyah, dan Anda ulangi lam yang kedua. Artinya Anda tambahkan ya, lam lagi, wa tudghim, dan Anda idghamkan, artinya Anda tasydidkan. Ya, contoh begini, taqulu fi fa'lala, Anda katakan pada fa'lala. Fa'lala ini bentuk mujarradnya, kemudian berubah menjadi apa? If'alallah. If'alallah. Anda tambahkan hamzah di awal, kemudian lam yang kedua Anda dobelkan. Ya. If'alallah. Ziyadatil hamzati fi awwalihi wa takriril lam tsaniyati ma'al idgham. Huwa bi sukunil fa'i wa fathil 'aini wal lamil ula mukhaffafah. Ya, dengan menambahkan hamzah pada awalnya dan mengulangi lam yang kedua disertai idgham. Idgham sekali lagi dalam pembahasan ini ya, dikasih tasydid ya. Wa huwa bisukunil fa'i, dia disukun fa-nya, fa-nya sukun ya. Wa fathil 'aini wal lam, dan memfathahkan huruf ain dan lam yang pertama. Lamil ula. If'ala. Mukhaffafah. Lam yang pertama itu mukhaffafah. Mukhaffafah itu lawannya musyaddadah. Jadi tidak ditasydid ya. If'ala itu tidak ada tasydid di situ. Kemudian wal lam tsaniyati musyaddadah, dan lam yang keduanya bertasydid ya. Kama taqulu fi nahwi qash'ar, sebagaimana Anda katakan ya pada lafaz qash'ara, itu pola mujarradnya ya. Rubai mujarradnya qash'ara berubah dalam pola ini menjadi iqsha'ar. Iqsha'ar. Biziyadatil hamzati fi awwali, dengan menambahkan hamzah di awalnya, wa ziyadati ihdar ra'aini ma'al idgham. Ya, perhatikan huruf akhirnya ya, Anda tambahkan ya dengan penambahan salah satu ra. Ya, dari 2 ra disertai idgham. Karena huruf terakhirnya kan ra ya. Nah, ra yang terakhir itu Anda tambahkan disertai tasydid. Taqul, Anda katakan iqsha'ara jilduh. Ya, iqsha'ara jilduh. Idza akhasathu kusya'rirah. Ya, kusya'rirah itu apa? Menggigil atau ketakutan ya. Misalnya orang gemetar ya. Gemetar kulitnya. Ini kalau dia ketakutan atau menggigil, ya, orang menggigil ya. Gemetar. Wa huwa fi'lun madin ala wazni if'alal. Ya, merupakan bentuk fi'il madhi berdasarkan pola if'alal. Ya kasyairu mudhari'uhu ala wazni yufa'il. Ya kasyair ya. Kasyairu ini bentuk mudhari'nya ya berdasarkan wazan yaf'alillu. Jadi if'alalla yaf'alillu. Kemudian iqsyi'raran ini masdaruhu ala wazni fi'illalan. Merupakan bentuk masdarnya berdasarkan wazan if'illalan. Wa asluhu, bentuk aslinya sebetulnya if'illalan. Ya, ada lam double di situ ya. Setelah ain itu lam sukun, kemudian lam lagi. Nah, bisalah satilamat, ada bisalah silamat, ada dengan 3 lam. Di lam pertama setelah ain, kemudian ada lam lagi yang kedua, ada lagi lam yang terakhir. Fa udghimatil ula fi tsaniyati lil misal di idghamkan yang pertama ke yang kedua lil misal ini fasaraf illalan. Jadi gabung ya, dikasih tasydid di situ. Ada yang kedua karena itu semisal ya, huruf yang sejenis sama lam, satunya sukun, satunya berharokat, digabung saja jadi tasydid. Fasaraf illalan, menjadilah dia if'illalan. Yusamma hadza babal if'illal ya, dinamakanlah ini sebagai bab al-if'illal. Kemudian sebagai penutup,
Al-Kilani menyampaikan, fajami'u abwabil fi'li ala ma dzukira fi hadzal bab, maka total bab fi'il berdasarkan apa yang sudah disebutkan di kitab ini itu adalah salah satu wa ishruna baban kama sami'ta tafsilaha. Itu ada 23 bab. Ya, 23 bab sebagaimana sudah Anda dengarkan perinciannya, sudah Anda simak perinciannya. Jadi mulai dari bab yang sulasi mujarrad, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, kemudian fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu, dan fa'ula yaf'ulu. Itu ada 6 ya. Nanti kemudian yang rubai, kemudian yang mujarradnya ada, yang mazid masing-masing juga ada. Itu kalau di total semuanya ada 23 bab. Ya. Wa idza syi'ta ma'rifata auzanil kalimati wa aqsamiha, jika Anda ingin mengetahui wazan kata dan pembagian-pembagiannya, fa'alaika bima'rifatil abwabi wa qawaidiha 'ala al-wajhil mazkur. Maka Anda perlu mengetahui bab-bab serta kaidah-kaidahnya sesuai dengan yang sudah disebutkan ya, dalam bentuk yang sudah disebutkan sebelum. Baik ya. Itu resume dari 23 bab, baik yang rubai maupun yang sulasi, baik yang mujarrad maupun yang mazid. Itu dihafalkan semua polanya ya. Nah, Amsilatut Tasrif itu bagus sekali untuk menghafal semua pola itu ya. Baik, ada yang mau didiskusikan sampai sini sebelum kita masuk di topik yang baru ya. Jadi topik berikutnya itu al-fi'lul muta'addi wal lazim. Ya, silakan. Mungkin bisa dijelaskan apa makna yang terpengaruh sehingga terjadi perubahan polanya. Oh ya, maknanya nanti ya. Nanti ada maknanya masing-masing. Ada lagi yang lain? Ustaz, Ya. kalau misalnya kita menggunakan kamus manual, misalnya pakai yang hak itu Ustaz, itu kalau misalnya kita menemukan lafaz ikon jamak itu yang kata dasar yang dicari itu apa Ustaz? Ya, mulai huruf H. Kan Anda tahu polanya kan? Polanya if an lala. Kemudian Anda kembalikan. Itu kan bentuk mazid. Nah, ketentuan mazidnya gimana? Pertama, ada penambahan hamzah di awal. Penambahan ini kan berarti dia bukan huruf asli. Kemudian ada penambahan nun. Ini berarti juga bukan huruf asli. Nah, semua penambahan itu Anda hapus. Berarti Anda kembalikan dia ke bentuk mujarradnya. Nah, bentuk mujarrad inilah yang ada di kamus itu. Ya. Bisa dipahami ya? Ada lagi yang lain? Jadi kalau cara di kamus mulai dari huruf H, ya. Harjama yuharjimu. Itu bentuk asal. Semua berlaku begitu ya. Jadi kalau lihat di kamus, mulai dari huruf yang merupakan kata dasar. Harus tahu kata dasarnya apa. Sebetulnya kan mirip juga dalam bahasa Indonesia begitu. Kalau Anda cari dalam bahasa Indonesia, misalnya pengajar, kan nggak ketemu itu. Udah, di huruf P maksudnya nggak ketemu. Karena P itu bukan asal. Itu kan namanya awalan, ya, imbuhan. Itu tambahan semua. Jadi Anda harus tahu kata dasarnya. Oh, kata dasarnya ajar. Nah, cari di huruf A. Begitu. Nah, sama juga dengan begitu kan. Nah, Anda misalnya cari kata Islam dalam kamus. Itu susah carinya di huruf hamzah. Kenapa? Karena hamzah di situ tambahan. Kembalikan dulu ke dasarnya. Oh, Islam itu bentuk aslama yuslim. Ini bentuk sulasi mazid biharfin. Ada tambahan satu huruf di situ. Nah, mana huruf tambahannya? Huruf hamzah itu. Nah, berarti Anda hapus huruf hamzah, tertinggallah huruf sin, lam, dan mim. Anda cari di sin. Ya. Salimah. Gitu ya.
Ada lagi yang lain? Baik. Nah, harus berhati memang lihat kamus ya, biar mahir ya. Baik, kalau tidak ada kita masuk ke bab al-fi'lul muta'addiu wal lazim. Ya, ini sedikit saja ya kita bahas. Sebelum menyampaikan ini, beliau memulai dengan tanbih. Ya, tanbih. Wa hadza tanbihun liman ghafala an ma'na al-muta'addi wal lazimi fil abwab as-sabiqah. Ini merupakan peringatan atau pengingat lah ya bagi orang yang lupa tentang makna al-muta'addi dan al-lazim pada bab-bab terdahulu. Kenapa bisa lalai lupa? Li'adami ta'ammulihi fiha haqqa ta'ammul. Karena tidak memperhatikan dengan perhatian yang sungguh-sungguh. Nah, jadi diingatkan lagi oleh beliau bahwa al-fi'lu mutlaqan qisman. Fi'il itu secara mutlak ada dua macam. Imma muta'addin ya, wa huwa ayil muta'addil fi'l alladhi yata'adda ay yatajawazu min al-fa'ili ila al-maf'ul bih. Bisa berupa muta'addi ya, yaitu apa muta'addi itu? Ay al-muta'addil fi'l. Untuk muta'addi fi'il yang yata'adda. Yata'adda itu arti harfiahnya melampaui, melewati. Ay yatajawaz ya, melewati. Min al-fa'ili ila al-maf'ul bih. Melewati dari fa'il ke maf'ul bihi. Wa huwa maf'ulun yata'allaqu bihi fi'lul fa'il. Yaitu maf'ul yang berkaitan dengannya fi'il fa'il. Wa qaulik, seperti ucapan Anda, darabtu Zaidan. Ya, darabtu Zaidan. Perhatikan kata darab di situ. Fa innal fi'la alladhi huwa ad-darb, maka fi'il yang berupa kata darb itu qad tajawaza minal fa'il a'nil mutakallim, dia telah melewati fa'il, pelaku ya, maksud saya adalah pembicara kan. Darabtu itu pelakunya saya kan, orang pertama. Dia telah melewati itu. Wa ta'allaqa bi Zaid, dan dia berta'alluq ya, dia berkaitan dengan kata Zaid allazi huwal maf'ul bihi, yang merupakan bentuk objeknya. Atau kalau dalam bahasa kita itu disederhanakan menjadi muta'addi itu apa? Kata kerja transitif. Kata kerja yang butuh objek. Artinya fa'il saja nggak cukup sama dia. Dia melewati lagi. Cari lagi maf'ul bihi. Nah, itu namanya transitif, muta'addi. Wa yusamma al-fi'lul muta'addi aydan waqi'an liwuqu'ihi 'ala al-maf'ul bihi. Dinamakan juga fi'il muta'addi ya, dinamakan pula sebagai waqi'. Fi'il waqi'. Kenapa? Karena liwuqihi 'alal maf'ul bihi. Karena terjadinya ya, dia terhadap maf'ul bihi. Wa mujawizan, atau dinamakan juga fi'il mujawiz. Ya, litajawuzihil fa'il, karena dia melewati fa'il. Itu yang pertama, ya, pembagian pertama. Yang kedua, wa imma ghairu muta'addin. Bisa juga berupa fiil yang tidak muta'addi atau non transitif ya, intransitif ya, artinya dia tidak butuh objek, intransitif. Ail fi'lul ladzi lam yatajawazil fa'il, yaitu fiil yang tidak melampaui fa'il, sampai fa'il saja selesai dia. Ya, kaqaulika hasuna Zaid, ya, seperti ucapan Anda hasuna Zaid. Hasuna itu artinya apa? Baik. Baik, ya. Zaid itu. Zaid baik. Fa innal fi'la alladhi huwa al-husnu lam yatajawazil fa'il alladhi huwa Zaidun bal lazimun lahu. Ya, karena fi'il yang merupakan yang dikata al-husn itu tidak melampaui fa'il yang yaitu kata Zaid, tetapi dia lazimun lahu, melekat padanya. Dia makanya disebut fi'il lazim. Kenapa? Lazimun lil fa'il.
Wa yusamma ghairul muta'addi aidan laziman liluzumihi 'alal fa'il. Dinamai yang ghairul muta'addi ini juga sebagai lazim. Jadi sering disebut fi'il lazim. Fi'il ghairul muta'addi biasa disebut fi'ilul lazim. Kenapa? Liluzumihi 'alal fa'il. Karena dia ya lazimnya kepada fa'il. Wa adamin fikakihi anhu, dan tidak terlepas darinya. Dia tidak terlepas, tidak berpisah dari fa'il. Dan juga dinamai wa ghairu waqi'. Ya, dinamakan ghairu waqi'. Kalau yang muta'addi tadi waqi', kalau ini ghairu waqi'. Li'adami wuqu'ihi 'alal maf'ul bihi, karena dia tidak berlaku kepada maf'ul bihi. Atau istilah yang populer itu adalah fi'il lazim untuk yang tidak butuh cek. Ya, kalau butuh disebut fi'il muta'addi. Ya. Nah, kemudian wa tu'addihi, Anda bisa menjadikan dia muta'addi. Anda bisa menjadikannya muta'addi. Ai idza aradta an tusayyira al-fi'la al-lazima muta'addiyan, yakni jika Anda ingin menjadikan fi'il lazim itu sebagai muta'addi fi tsulasi al-mujarrad, pada bentuk tsulasi al-mujarrad, khasatan secara khusus. Itu bisyai'aini, dengan dua cara. Ada dua cara membentuk fi'il lazim dari bentuk tsulasi mujarrad. Cara yang pertama apa? Bitad'i fil ain, dengan menggandakan ain fiilnya. Ainil fiili, binaqlihi ila babit taf'il, yaitu memindahkannya kepada pola taf'il. Artinya menjadi wazan fa'ala yuf'ilu. Nah, fa'ala di situ ada tasydid ya di tengah. Nah, maka berarti Anda sudah mengubah fiil yang semula lazim menjadi muta'addi. Itu cara pertama. Wabil hamzati, cara kedua, ya dengan menambahkan hamzah. Hamzah di depan. Artinya polanya af'ala ya. Ai binaqlihi ila babil if'al. Anda memindahkannya ke bab al-if'al. If'al itu af'ala yuf'ilu if'alan. Fa innahu hina idzin yasirul fi'lu lazimu muta'addiyan. Maka pada saat itu menjadilah fi'il lazim ya, yasirul fi'lu lazimu muta'addiyan. Jadilah dia muta'addi. Aqaulik, seperti ucapan Anda, farahtu Zaidan. Nah, kata farahtu Zaidan ini sebetulnya asalnya kan fa inna qaulaka fariha Zaidun lazim. Ucapan Anda fariha Zaidun bentuk sulasi mujarradnya ya, itu lazim. Falamma naqaltahu ila babit taf'ili wa qulta farahtu Zaidan sara muta'addiyan. Ketika Anda memindahkannya ke bab taf'il, artinya Anda tambahkan tad'if, Anda tambahkan tasydid itu di ainnya, Anda gandakan ainnya. Anda katakan farahtu. Jadi dari kata fariha yafrahu menjadi farraha yufarrihu. Ya, maka shara muta'addiyan, dia menjadi muta'addi. Jadi kalau tadi arti fariha Zaidun itu artinya apa? Gembira. Si Zaid itu. Zaid gembira. Itu bentuk fi'il lazim, tidak butuh objek. Tapi ketika Anda ubah dia menjadi farroh, ya, farroha, misalnya contoh kalimat farrohtu Zaidan, itu menjadi muta'addi. Sehingga maknanya berubah menjadi apa? Nah, saya menggembirakan si Zaid. Ya, aku membuat dia gembira. Ya. Demikian pula wa ajlastuh. Ya, contoh ajlastuh. Ajlas ini ya asalnya jalasa yajlisu ya. Fa inna qaulaka jalastu lazim. Karena maka ucapan Anda jalastu itu bentuk fi'il lazim. Arti harfiahnya jalastu, saya duduk. Falamma naqaltahu ila babil if'ali wa qulta ajlastuhu shara muta'addiyan. Ketika Anda memindahkannya ke babul if'al, jadi af'ala yuf'ilu ajlasa yujlisu, Anda katakan ajlastu. Ya, af'altu. Maka sekarang dia shara muta'addiyan, menjadilah dia muta'addiyan. Jadi kalau jalastu tadi apa? Saya duduk. Tapi kalau ajlastu artinya apa? Saya mendudukkan. Ya.
Jelas itu mendudukkan. Kalau saya duduk, dia bentuk fi'il lazim, tidak butuh objek. Tapi mendudukkannya, nah itu butuh objek. Saya mendudukkan, jelas tuh. Itu cara pertama ya. Dua cara ya, cara kedua dan cara pertama dan kedua. Nah, ini dengan mengubah pola dari mujarrad kepada pola mazid biharfin, yakni pola fa'ala atau pola af'ala. Semua Anda bisa lakukan ya pada bentuk lazim yang berada di sulasi mujarrad. Ya, misalnya apa lagi ya? Contoh sulasi mujarrad yang lain ya. Misalnya tadi ya, hasuna tadi ya, contoh hasuna Zaid. Ya, baik ya, Zaid baik. Tapi kalau ahsantu ya kita ubah menjadi pola af'ala ahsantu Zaidan, berarti apa? Saya berbuat baik padanya. Ya. Atau bisa juga saya memperbagusnya. Ya, memperindahnya. Ya, dan seterusnya. Jadi dari lazim menjadi muta'addi. Ada juga cara yang lain, wa tu'addihi biharfil jarri fil khul. Anda juga bisa menjadikan yang muta'addi dengan huruf jar. Ya, pada semuanya. Ya, ai fi kulli fi'lin minas sulasi war ruba'i al mujarradi wal mazidi fi. Ada setiap fi'il. Bisa fi'il sulasi, bisa ruba'i yang mujarrad, dan mazidnya juga bisa. Jadi Anda kasih huruf jar. Nah, huruf jarnya spesifik huruf ba ya. Nah, famisalul mujarrad, contoh mujarrad. Nahu zahabtu bi Zaidin. Nah, berarti kan redaksi zahabtu ada huruf ba bi Zaidin. Fa inna zahaba, sungguhnya lafaz zahaba itu lazim. Zahaba itu artinya pergi ya. Zahaba yazhabu, pergi. Pergi itu kan tidak butuh objek. Falamma qulta dzalika shara muta'addiyan ya bimakna azhabtu. Saat Anda mengatakan itu, yakni mengatakan zahabtu bi, Anda kasih bi di situ. Nah, maka dia menjadi muta'addi. Sekarang maknanya menjadi apa? Azhabtuhu. Tadi zahaba tambah bi itu menjadi muta'addi, ya. Berarti maknanya apa? Membawa pergi. Anda misalnya bisa baca di dalam Al-Quran itu cukup banyak kata zahaba dikasih bi ya. Kalau sya'allahu la zahaba bisam'ihim wa absarihim. Ya, zahaba bi. Nah, itu jadi muta'addi. Zahaba bisam'ihim. Kalau sya'allahu, seandainya Allah berkehendak, la zahaba bisam'ihim. Dia membawa pergi atau dia menghilangkan ya pendengaran dan penglihatan. Jadi menjadi bentuk muta'addi. Bisa dipahami ya konsep ini ya. Jadi kita bisa tambahkan huruf ba untuk menjadikan lazim berubah menjadi muta'addi. Wa misalul mazid. Nah, contoh yang mazid, ya mazid fih. Nahu intalaqtu bih. Ya, intalaqtu. Intalaqtu itu kan dari kata intalaqa. Intalaqa ini bentuk mazid. Ya, berarti dia sulasi mazid bi harfaini. Dua huruf kan? Intalaqa. Jadi ada tambahan hamzah di awal dan ada tambahan nun. Infa'ala. Nah, itu pola sulasi mazid bi harfaini. Intalaqa yantaliqu. Itu asalnya lazim. Fa inna intalaqa lazim. Ya, lafaz intalaqa itu lazim. Talaqa itu apa? Beranjak, pergi. Apa ya? Falamma qulta dzalik, tatkala Anda mengatakan yang demikian, ini Anda tambahkan bi di belakangnya itu, shara muta'addiyan bi mana atlaqtu. Ya, maka jadilah dia muta'addi dengan maknanya apa? Atlaqtuhu, ya, aku membawanya pergi ya. Atau bisa juga atlaqa, itu maknanya melepaskan ya. Wahakaza dan seterusnya. Jadi sekali lagi cara yang ketiga ini juga bisa Anda tempuh dan ini bisa berlaku untuk semua fiil. Kalau yang tadi di atas itu hanya
khusus untuk apa? Sulasi mujarrad saja. Sulasi mujarrad, Anda mau ubah lazimnya menjadi mutaaddi, Anda tinggal tambahkan hamzah di depan menjadi pola af'ala, atau Anda tasydidkan, Anda gandakan huruf ain fiilnya, huruf keduanya jadi fa'ala. Tapi sekali lagi itu hanya berlaku untuk sulasi mujarrad. Tapi penambahan huruf jar yang tadi, yang terakhir, yang berupa huruf ba, dan memang hanya satu-satunya ya, huruf ba itu yang bisa membuat mutaaddi ya, yaitu dengan menambahkan huruf ba itu bisa berlaku untuk semua fiil. Mau dia sulasi, mau dia rubai, mau dia mujarrad, mau dia mazid, semuanya berlaku ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Silakan ikhwafillah, kalau ada yang mau diskusikan sampai sini. Inilah akhir pembahasan kita pada malam hari ini ya. Di pembahasan berikut kita mulai merinci pola-pola yang tadi ya, pola-pola sulasi itu mulai dari pola fi'il madinya ya. Baik, ada yang mau diskusikan di sini? Alhamdulillah kalau ada ya. Ini saya asumsikan antum paham ya. Saya berhusnuzon antum paham. Saya tidak bertanya karena paham ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan keberkahannya kepada kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.